Satgas Pangan Polri menetapkan 3 petinggi PT FS sebagai tersangka dalam kasus penjualan beras yang tidak sesuai standar mutu. Adapun penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Satgas Pangan Polri melakukan gelar perkara. Ketiga tersangka itu yakni berinisial KG selaku Direktur Utama, RL sebagai Direktur Operasional dan Bisnis serta berinisial RP selaku Kepala Seksi Quality Control. Mereka diduga memproduksi dan memperdagangkan beras premium yang tidak sesuai standar mutu Standar Nasional Indonesia, SNI. Kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sekaligus Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Helvi Assegaf, dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Agustus 2025. Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 14 orang, pemeriksaan terhadap ahli laboratorium pengujian mutu produk Kementan RI, ahli laboratorium pengujian beras, ahli perlindungan konsumen, dan ahli pidana. Selanjutnya melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti bersama dengan tim Puslapor Polri, petugas pengambil contoh PPC dari Kementan RI di 2 lokasi, yaitu di kantor dan gudang PT FS di Cipinang, Jakarta Timur, dan gudang PT FS di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Selanjutnya melakukan uji laboratoris di Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Konsumen pasca panen pertanian terhadap barang bukti yang telah disita. Ditemukan fakta-fakta penyidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampel beras premium merek Sentra Ramos Merah, Sentra Ramos Biru, dan beras Sentra Pulen yang didapatkan dari beberapa lokasi di pasar tradisional dan retail modern telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil komposisi beras tidak sesuai dengan standar mutu SNI. Beras premium nomor 6128/2020 yang ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan Peraturan Badan Pangan Nasional Perbadan nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Di kantor dan gudang produksi PT FS di Cipinang, Jakarta Timur, serta gudang produksi PT FS di Subang, Jawa Barat telah disita dan diambil sampel oleh petugas pengambil contoh PPC terhadap beras produksi FS sebagai berikut. Beras premium FSN merek Sentrawangi, barang di hold di lokasi gudang. Kemudian beras premium FSN merek Sentrawangi, hasil upgrade atau produksi ulang dari barang merek FSN Sentrawangi. Yang ketiga, beras premium FS Melati Sentra Ramos, hasil upgrade produksi ulang dari barang beras FSN Sentra Ramos kemasan hijau. Yang keempat, beras premium merek Gresik, barang putih di hold. Kemudian beras premium FS Alfamart Sentra Pulen, hasil upgrade terhadap beras yang disita, penyidik telah melakukan pengujian di lab BPMPT Kementan RI dengan hasil beras Sentrawangi dan dengan status hold tidak memenuhi standar mutu SNI beras premium nomor 6128/2020. Selanjutnya ditemukan dokumen instruksi kerja yang dibuat oleh PT FS menjadi pedoman dalam melakukan produksi beras baik premium maupun medium yang memuat standar mutu dengan parameter yang ditetapkan oleh Kepala Seksi Quality Control dan Direktur Operasional PT FS, di mana parameter tersebut tidak memperhitungkan penurunan mutu pada saat proses handling dan distribusi sampai dengan ke level konsumen. Selanjutnya, penyidik juga menemukan minute of meeting pada tanggal 17 Juli 2025 terkait dengan instruksi untuk memperbaiki mutu beras dengan cara menurunkan broken beras patahan dari 14 sampai 15% menjadi 12%. Setelah Menteri Pertanian mengumumkan hasil investigasi terhadap sampel beras medium dan premium yang tidak sesuai dengan standar mutu ke publik. Berdasarkan fakta hasil penyidikan di atas, penyidik telah melakukan gelar perkara dan menemukan 2 alat bukti untuk meningkatkan status 3 orang karyawan PT FS
menjadi tersangka, yaitu satu saudara KG selaku Direktur Utama PT FS, yang kedua saudara RL selaku Direktur Operasional PT FS, yang ketiga saudara RP selaku Kepala Seksi Quality Control PT FS. Modus operandi: pelaku usaha melakukan produksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu SNI beras premium nomor 6128 2020 yang ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan peraturan Badan Pangan Nasional pada nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Barang bukti yang telah disita yaitu beras total 132,65 ton dengan rincian kemasan 5 kilo berbagai merek. Beras premium produksi PT FS sebanyak 127,3 ton. Yang kedua, menyita kemasan 2,5 kg berbagai merek beras premium produksi PT FS sebanyak 5,35 ton. Selanjutnya penyidik sudah melakukan penyitaan dokumen legalitas dan sertifikat penunjang. Yang pertama, dokumen hasil produksi, dokumen hasil maintenance, legalitas perusahaan, dokumen izin edar, dokumen sertifikat merek, dokumen standar operasional prosedur, pengendalian ketidak sesuaian produk dan proses, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara. Selanjutnya hasil uji laboratoris di Laboratorium Kementerian RI terhadap 4 merek sampel beras premium, Sentra Ramos Biru, Sentra Ramos Merah, Sentra Bulen, dan Sentra Wangi. Pasal yang dilanggar: tindak pidana perlindungan konsumen yang dilakukan oleh para tersangka, yaitu melakukan memperdagangkan produk beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 contoh pasal 8 ayat 1 huruf A dan F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dengan label, etiket keterangan, iklan atau promosi, penjualan barang atau jasa tersebut dan atau pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ancaman hukuman pasal 62 perlindungan konsumen yaitu 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Sedangkan Undang-Undang TPPU pidana penjara 20 tahun dan denda 10 miliar. Rencana tindak lanjut penyidik setelah dilakukan penetapan tersangka tersebut yaitu melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka. Penyidik akan melakukan penyitaan terhadap mesin produksi beras PT FS, melakukan pemeriksaan terhadap ahli korporasi untuk memastikan pertanggungjawaban korporasi PT FS dalam perkara ini dan penetapan korporasi sebagai tersangka. Memohon analisis transaksi keuangan PT FS kepada PPATK dan mempercepat proses penyidikan terhadap 3 perkara yang lain yaitu PT PIM, Toko SJ dan PT SR. Komitmen Polri, Satgas Pangan Polri menghimbau kepada para tersangka dan pihak-pihak terkait yang lain dalam perkara memproduksi dan memperdagangkan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu untuk kooperatif selama menjalani proses penyidikan. Polri berkomitmen untuk terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala tindak pidana bidang pangan, khususnya peredaran beras yang tidak sesuai dengan standar mutu, sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, untuk menindak tegas para pelaku usaha yang melakukan praktek-praktek curang yang merugikan konsumen dan melanggar ketentuan yang berlaku guna menjaga stabilitas pangan nasional. Melayangkan surat panggilannya hari ini karena tadi kemarin baru penetapan tersangkanya. Jadi hari ini langsung kita layangkan surat panggilan kepada yang bersangkutan. Jadi 3 hari ke depan yang bersangkutan hadir.
Untuk penahanan kita belum melakukan penahanan karena memang selama proses penyidikan yang kami sampaikan tadi mereka sangat kooperatif. Dan kami terima kasih sekali para saksi-saksi termasuk terlapor dan tersangka juga hadir pada saat proses penyidikan, semuanya kooperatif. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Mohon izin di sini juga ada. Jangan lupa subscribe ya.